Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu kembali dengan Beni Abes Official. Saat ini kita akan menampilkan video fellowship atau persekutuan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kiranya video ini dapat memberkati kita semuanya, sehingga kita dapat rasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Kati atas lagunya yang bagus. Mari kita berdoa untuk pembukaan. Setelah itu kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Ina Rido. Kita berdoa dulu. Bapak puji syukur, terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami pada malam sore hari ini di Zoom SOS ya Tuhan. Tuhan berkatilah Zoom ini, biarlah apa yang akan diberitakan tentang firman-Mu dan biarlah semua apa yang ada di dalam Zoom nanti malam tentang kesaksian-kesaksian ataupun apapun itu Tuhan, biarlah itu menjadi pelajaran untuk kami dan menjadikan berkat untuk kami ya Tuhan. Bapak besertalah bersama kami pada sore malam hari ini, karena kepadamu-lah kami memohon akan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang pendek dan singkat ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan Ibu Sina, boleh kesaksiannya? Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, karena di sini sudah jam 1 dini hari ya, jadi saya katakan selamat pagi. Ya, minta maaf. Saya juga ya baru pulang dari ini, kami ada acara, jadi saya juga pas sampai di rumah belum lama juga, jadi ya saya masuk di sini ya. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami jumpa di Zoom ini bukan oleh karena kuat dan gagahnya kita, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Bagaimana yang kami alami dalam kehidupan ini. Saya dari Indonesia Timur, yaitu dari NTT, dari Kupang. Nah, saya mau bersaksi bagaimana kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pernah mengalami sakit, yaitu dalam kehidupan saya lumpuh, tapi yang bisa bergerak cuma kepala saja yang bisa bergerak, semuanya sudah bengkak, tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Pada suatu sudah banyak orang yang berdoa, sampai banyak orang yang bilang mari kita ke dukun, tapi papa saya bilang tidak, sekali Yesus tetap Yesus. Karena di bawah kolom langit ini tidak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus. Tergantung dari anak saya saja. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah penyembuh, dia akan sembuh. Tapi pada suatu sore, saya mendengar satu suara. Sebenarnya saya tidak tidur, saya cuma tutup mata. Gini, saya dengar satu suara, kamu sebut dalam nama Yesus, pasti kamu sembuh. Saya dengan toleh kiri, toleh kanan, nggak ada suaranya, tapi saya tetap ucap dalam nama Yesus, tidak ada kata yang lain. Karena saya dengan sungguh-sungguh katakan itu, puji Tuhan. Bisa terjadi. Pada saat itu bukan jam, tapi menit. Saya mengalami kesembuhan total pada saat itu. Dengan janji saya mau bersaksi. Tapi saya tidak tepati janji saya untuk bersaksi. Tapi ulang lagi penyakit itu. Tapi saya minta ampun kepada Tuhan. Benar-benar saya akan saksikan itu. Sembuh total itu. Ya cukup sampai di situ Bapak Mama. Setelah beberapa tahun kemudian lagi,
saya mengalami dalam rumah tangga saya, yaitu keterbakar tubuh saya semua, tidak luka, tidak apa angus kulitnya, tapi hitam dari ujung kaki sampai ujung kepala itu. Lalu dia sakit dan cuman keluar dari ubun-ubun sini, dia pun panas terluka gini, sama kayak orang masak air panas itu, mendidih terus begini dari badan ini keluar dari kepala saya ini. Tapi kalau mulai sakit saya harus pegang kepala gini dan teriak. Tapi badan saya panas. Kalau panas di bagian sebelah berarti sebelahnya dingin. Pindah lagi sebelahnya panas, pindah lagi dingin. Lalu dia seperti kayak jarum tusuk-tusuk badan saya. Seperti ada sesuatu dalam tubuh saya gitu. Tapi sakit. Selama kurang lebih 2 tahun. Saya periksa ke dokter, ada beberapa lab yang saya periksa. Memang keadaan kami hanya begitu, jadi periksa di lab. Tapi normal semuanya, tidak ada penyakit. Tapi puji Tuhan, saya hanya tetap bersama suami dan anak-anak. Kami tetap serahkan kepada Tuhan saja. Sampai saya tidak mengenal anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Kadang-kadang anak saya bilang ini mama, tapi saya katakan begini, kamu siapa? Nah, sampai berat badan saya sampai turun drastis. Sampai saya tidak bisa bangun karena terlalu kurus dari tempat tidur. Maupun ke kamar mandi digendong. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu terlalu luar biasa. Begitu juga yang terjadi, kami tidak pantang menyerah, kami tetap sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami yakinkan waktu lumpuh saya tahu Yesus itu luar biasa. Tapi kami hanya pakai minyak urapan Yesus yang ada di Alkitab dan berdoa, puji Tuhan, saya sembuh. Hingga saat ini saya sembuh kembali total. Semua kulit saya kembali seperti biasa. Tidak cukup hanya dengan itu. Terjadi lagi pada anak saya, laki-laki, anak nomor 3, laki-laki pertama. Anak ini sebenarnya tidak panas, dia hanya demam biasa saja, tapi kok bisa anak SD, kok bisa mulutnya ini bengkok sampai di bawah telinga. Pada jam 4 pagi saya lihat. Langsung saya kaget. Kalau Hela Steph itu berarti jarinya kan begini, tapi nggak apa-apa, cuman mulutnya aja berpindah di bawah telinga. Jadi saya bilang, darah Yesus. Saya berdoa. Saya teriak di situ, teriak cuman darah Yesus, Yesus tolong. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, anak saya sembuh. Tidak cukup juga di situ, suami saya lagi mengalami sakit. Sakit mah muntah selama 24 jam. Tadi tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak tidur, hanya berdiri saja selama 24 jam. Tapi saya hanya teriak nama Yesus. Sebenarnya saya sebagai istri saya pasrah. Tapi saya tetap bawa dalam doa dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Bawa ke dokter juga sama. Semakin minum obat semakin jadi. Tapi dengan doa, begitu mujizat luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Tidak cukup hanya di situ saja, saudara. Tetap mengalami dicoba terus. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan tidak memberikan cobaan, melampaui kekuatan kita manusia. Tapi saya yakin dan percaya, begitu luar biasa saya alami dalam kehidupan ini. Apalagi 8 tahun suami saya sakit fisik. Kenapa saya bilang sakit fisik? Badannya baik, tapi kalau dia mau bekerja tidak mau sama sekali atau apapun. Dia tetap hanya bisa tidur, tidak bisa. Karena mulai saya mimpi ada babi besar kena gigit tangan dari suami saya. Jadi kurang lebih 8 tahun dia tidak bekerja apa-apa, tapi kerjanya hanya jalan, tidur, gitu terus saja. Tapi saya tetap sabar. Sampai orang-orang bilang, ngapain lu sabar seperti begitu?
Tidak. Saya tetap berharap pada Yesus. Tetap saya berdoa pada Tuhan Yesus. Sampai suami saya mengalami kecelakaan. Pada waktu itu, sebagai manusia, hampir-hampir saya tidak mau urus. Tapi saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan. Sampai ini, bibirnya ini lubang. Terus semua badannya luka, jarinya hampir mau putus. Dia tidak mau ke rumah sakit. Saya bilang, Tuhan, cobaan apa lagi ini Tuhan? Tapi puji Tuhan, pada saat itu memang saya doakan selama kurang lebih 8 tahun itu suami saya belum begitu bertobat. Tapi dengan waktu dia kena kecelakaan itu, Tuhan mendengar doa seorang istri yang begitu benar-benar fokus kepada Tuhan. Sampai saya ambil puasa. Saya ambil puasa, puji Tuhan, suami saya minta ke gereja dan dia minta dibaptis, yaitu di gereja GBI. Di sini yaitu GBI Kemaksaksia namanya. Saya ikut. Saya juga tidak tahu dia itu mau dibaptis. Saya ikut habis dia ikut pengajaran dan dia dibaptis Islam di gereja. Kita mau pulang, motor yang dia kendarain waktu itu rusak, speedometernya sudah rusak. Pada saat dia selesai dibaptis, motor itu hidup. Pada saat itu dia kaget waktu kasihnya lagi nih lampu motor. Puji Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Speedometer motor itu hidup kembali seperti biasa dan kita bisa jalan pakai motor itu, pakai speedometer. Mujizat Tuhan begitu terjadi dalam keluarga kami. Begitu yang kami alami terus dalam kehidupan ini. Walaupun kehidupan kami istilahnya sehari makan sehari, cari sehari makan sehari, saya tidak pernah pantang menyerah. Mungkin yang ada di dalam Zoom ini kalau terjadi, saya pernah selama rumah tangga saya tinggal di rumah saudara 10 tahun. Tapi puji Tuhan, saya berdoa pada Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Mungkin waktu sedikit lagi, saya minta sedikit lagi, kami mendapatkan tempat untuk bangun. Tapi kami tidak punya duit sama sekali. Saya mau beli tanah itu juga. Saya berani aja menawarkan. Nggak punya duit sama sekali. Cuma aja duit 2.500.000. Tapi Tuhan kasih saya hikmat bahwa ada ini begini. Saya berani menawarkan tanah tanpa duit yang cukup di tanah. Ini di tangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa. Saya mendapatkan sebidang tanah ini dengan harga cuma 6.500.000. Itu juga saya tidak punya uang. Tapi saya berdoa, Tuhan begitu luar biasa memberikan saya hikmat. Dengan cara yang Tuhan berikan, saya mendapatkan uang itu. Tapi puji Tuhan, pada saat saya mendapatkan tanah itu, saya bilang sama suami saya, Papa, mari kita bangun rumah. Saya bilang, kamu punya duit? Ada, saya punya duit. Berapa? 1 juta, saya bilang begitu. Waduh, mana bisa bangun rumah uang 1 juta? Saya bilang bisa. Kalau kita beriman pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati, saya bilang begitu. Dengan uang 1 juta kami bangun rumah, Bapak Mama. Saya bilang, bukan saya memerintah pada suami seperti kepala keluarga. Saya bilang, tolong dengar dulu. Bisa, kita beli pasir, batu, semen, sisanya, bangun. Dengan saya bangganya kepada Tuhan Yesus, saya panggil pendeta berdoa. Saya bilang, Bapak pendeta berdoa. Saya mau meletakkan batu pertama rumah saya bilang begitu. Dengan modal 1 juta. Tapi puji Tuhan, saya yakin dan percaya karena pendeta kami, almarhum, sebelum bangun gereja kami dulu, modal 1,5 juta, gereja jadi 3 tingkat, tanpa proposal. Cuma 3 melutut. Saya juga iman yang sama, saya bilang begitu. Puji Tuhan. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Sampai jadi pondok ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, saya berdoa. Orang datang, Ina, begini, tolong begini. Walaupun dapat sedikit-sedikit. Sampai saat ini anak kami juga sampai sekolah. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Walaupun suami saya swasta,
kadang-kadang sampai sekian bulan, sampai tahun tidak dapat kerja. Tapi saya berani, kebetulan ada mesin di rumah oma saya, belajar untuk injak mesin ini. Saya berani terima orang pembarang firman. Kadang-kadang saya tidak bisa juga, saya berdoa. Tuhan berikan saya hikmat, akal budi. Saya bilang bagi Tuhan, saya berani terima orang pembarang untuk menjahit tanpa saya kursus otodidak. Pernah Bapak Mama bisa lucu juga ini. Saya buat pola baju, saya terima ada orang untuk mau nikah perak. Saya bilang, Ina, ini bisa jahit baju. Saya dengar-dengar. Saya sama sekali tidak sadar saya menyahut bahwa iya. Teman saya bilang, kamu tadi menyahut dia bahwa kamu sudah bisa. Tapi saya bilang, masa? Saya bilang begitu, iya. Selama 1 minggu Bapak Mama, saya hanya jalan keliling di tempat menjahit, tanya-tanya bagaimana, baru saya hafal di kepala saya bagaimana cara menjahit ini. Tapi puji Tuhan, saya buat satu pola, saya berdoa lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Belum juga, tetap saya tidak pantang menyerah. Saya jalan lagi di tempat menjahit orang, saya lihat-lihat, saya hafal di kepala, saya tinggal berani tanya, saya hafal. Tapi sampai jadi juga baju itu saya puji Tuhan, mulai dari itu saya berani terima mau vermak atau walaupun otodidak, tapi puji Tuhan dengan cara yang Tuhan kasih, kami masih ada sampai saat ini. Semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Anak saya 5 bersekolah. Puji Tuhan, yang selalu didoakan mulai kami ikut Zoom ini, yang selalu didoakan oleh Ibu cantik Madam Christine, ada Ibu Aprilia, ada Ibu Heti, dan teman-teman yang lain di Zoom di Indonesia selalu mendoakan kami. Puji Tuhan, kalau saya berdiri tegak malam ini, semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya yakin dan percaya Tuhan itu asal dan luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kami untuk jadi yatim piatu, tapi Tuhan selalu mengangkat kami, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala dalam nama Yesus. Inilah kesaksian singkat daripada saya. Tuhan Yesus memberkati, boleh menjadi berkat bagi kita semua malam. Haleluya. Salam. Amin. Selamat Amin. pagi bagi kita dan selamat malam di Eropa. Amin. Wow, mujizat Tuhan itu sungguh indah ya. Di saat kita membutuhkan, kadang-kadang memang nggak langsung diberi, tapi pada waktunya Tuhan tepat waktu untuk memberinya. Wah, puji Tuhan, Bu Ina, kesaksiannya bagus sekali. Itu buat kita mesti, memang kita harus imani. Segala sesuatunya kita mesti imani. Tanpa Tuhan kita juga nggak bisa pikir apa-apa ya. Karena rencana Tuhan bukan rencana manusia. Amin. 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 Sebelum kita dengar lagi kesaksian-kesaksian lain, kita mulai dengan Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Christine Calvin dari Prancis. Silakan Ibu. Terima kasih Kalianda, terima kasih Mama Ina dan kita semua yang sudah boleh hadir. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, kita membuka hati kita untuk menerimakan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang manis, yang Roh Kudus, yang selalu menyertai kami, menghibur kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami, kesibukan kami, bahkan sudah ada yang tidur Tuhan. Engkau bangunkan dan kami boleh berkumpul bersama. Kayola yang baru datang dari Indonesia pun Engkau hadirkan dalam keadaan yang sehat. Begitu pula Tuhan, Kalianda, bahkan setiap kami Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah. Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Sertai terus hamba-Mu ke hati Tuhan, di dalam Tuhan melayani Tuhan. Bapa, saat ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran akan firman-Mu. Christine yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, selain daripada-Mu. Hamba mohon Engkau urapi hamba, Engkau berikan pewahyuan, sehingga apapun yang akan hamba sampaikan, itu berasal daripada-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan. Berkati setiap kami, lawat setiap kami yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube dan ada di mana saja Tuhan, media sosial yang kami pakai untuk menyebarkan akan kebaikan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. In Jesus mighty name. Haleluya. Amen. Satu-satunya yang kuandalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh haleluya. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Karena di luar Tuhan, firman-Nya berkata kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bulan kasih sayang ya. Kalau bulan 2 itu orang berkata, aduh datang lagi bulan kasih sayang. Bertepatan sekali, dekatan dengan yang namanya Imlek ya. Imlek ya, jadi banyak yang bersuka cita. Harusnya kita semua harus bersuka cita. Wah, selain disayang, kita juga merayakan satu hari sukacita, sehingga kita bersama-sama untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Saya boleh kasih judul daripada apa yang akan saya sampaikan. Orang lain berubah ketika melihatmu. Wah, apaan nih ya? Jadi orang lain bisa berubah, bisa percaya, bisa balik ke Yesus karena perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu hari saya kalau di Indonesia karena menghindari kemacetan dan saya pusing kalau mau nyetir sendiri, saya panggil tukang Grab langganan saya. Dia udah tahu, Madam kalau mau ke kota kan dari Lipo Cikarang ke Jakarta itu macetnya luar biasa. Lebih daripada 2 jam, padahal kalau waktu biasanya ditempuh 30 menit. Karena macetnya itu lebih daripada 2,5 jam. Jadi daripada saya pusing mau pelayanan lagi, saya panggil biasa yang tukang Grab mobil langganan saya. Kemudian saya lihat di di Argonya, itu saya pakai Argo biasanya ya. Saya nggak pakai aplikasi karena udah biasa langganan. Dia bilang pakai Argo aja, Madam. Hitung-hitung kalau kamu pakai aplikasi kan larinya ke mana gitu ya. Jadi saya pakai dia. Akhirnya saya lihat angkanya ada 37.000 ya, 37.000. Tapi saya sebenarnya nggak punya uang kecil. Aku akhirnya kasih 50.000, terus saya bilang ambil aja kembaliannya. Wih, begitu sukacitanya dia. Dapat uang lebihnya ada 13.000 gitu kan. Berapa ya? Ya 13.000 ya. Ya sukacita sekali. Akhirnya apa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Saking sukacitanya dia itu bilang, Madam, saya sebenarnya belum makan pagi. Madam belum terlambat kan? Kita cepat sekali nih masuk Jakarta. Oh iya, kenapa? Boleh nggak saya singgah dulu di langganan makan saya? Mbok itu enak sekali nasi kuningnya, Madam. Pagi-pagi dia udah jualan. Oh oke. Singgahlah kami, akhirnya dia belanjain uang yang lebihnya tadi. Dia bilang, aduh lumayan nih, bisa makan. Terus mboknya bilang, mau makan nasi biasa? Iya, nasi ini kan, nasi kuning pakai sedikit sayur ya. Iya, tapi kali ini kasih ayam. Lah, kamu baru pagi-pagi kok udah pakai ayam. Biasanya kamu 2 bulan, 3 bulan nggak pernah pakai ayam. Cuma nasi kuning doang sama sayur dikit. Kan uangmu cekek gitu kan. Terus dia bilang, enggak, kali ini saya dapat berkat katanya. Akhirnya dia kasih lebih.
Harusnya harganya itu cuma 7.000 pakai ayam, waktu itu masih murah ya. Cuma 7.000, tapi dia kasih 10.000, berarti lebihnya 3.000. Terus si Mbok bilang, ini kan 3.000, kamu ambil kembaliannya ya? Enggak, kali ini kasih anakmu, Mbok. Kebetulan anaknya lagi mau minta izin mau pergi sekolah. Ya, anak ini dapat uang 3.000, suka citanya karena nggak pernah, cuman biasanya dapat 500 perak. Paling tidak 1.000, udah senang banget dia katanya ya. Dapat 3.000. Nah, di tengah perjalanan tuh, saking sukacitanya anak ini, dia bilang ke teman-temannya, ya, yuk, ini nanti ada kita mau beliin sesuatu di sekolah ya. Aku dapat uang dari mamaku. Sukacita, anak-anak begitu sukacita. Nah, saudara, dari sukacita saya melayani Tuhan, saya kasih dia lebih kepada tukang Grab saya. Tukang Grab saya akhirnya memberi sukacita kepada Mbok penjual nasi kuning. Dan Mbok penjual nasi kuning memberi sukacita kepada anaknya. Dan anaknya pun memberi sukacita kepada teman-temannya. Begitulah kehidupan kita senantiasa bergulir. Ketika kita yang dikatakan adalah anak-anak Tuhan Yesus, harusnya buah-buah roh itu harus ada dan tertanam di dalam diri kita. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang itu sakit, saudara, percaya nggak? Dia bisa sembuh hanya karena kita tersenyum sama dia. Kemarin saya melayani seorang yang buta, saudara. Baru kemarin sore. Dia rupanya selama ini terluka. Dan kami mengunjungi dia. Hanya dengan saya peluk dia, dia merasa bahwa tidak pernah ada yang memeluk seperti ini. Dan tolong telepon saya ya, waktu weekend. Dengan mendengar suara kamu aja saya sudah sukacita. Oh saudara, itu membuat saya, oh thank you God. Berarti ada sesuatu di dalam diri kita ya saudara. Nah saudara, kita ini orang diberkati. Apakah kita sadar kalau kita ini orang diberkati? Kalau Anda sadar bahwa kita orang diberkati, kita pun bisa menjadi berkat tanpa kita sadari. Bahwa orang lain ada yang bersukacita ketika kita hanya tersenyum kepada mereka. Orang lain ada yang sukacita ketika kita hanya menegur mereka. Di sini saudara, banyak orang yang kehilangan kasih. Sudah tawar kasihnya. Jadi ketika saya datang menawarkan hanya senyum saja, terus tanyakan, "Komong Safa, apa kabarnya?" Baik. Orang pertama kan, aduh nggak pernah ada yang tegur saya kayak gini. Terus lama-lama ketika tiap hari saya ambil bus yang sama atau train yang sama, mereka selalu, wah ada madam itu. Mereka suka cita. Dan yang kami lakukan adalah selalu memberi makan, terutama di hari Rabu kepada orang-orang jalanan. Mereka saat ini banyak sekali. Akhirnya mereka ke gereja hanya dari satu senyum kepada yang lain, dan mereka tuh bersuka cita. Jadi merubah sesuatu itu mulai dari diri kita. Dan di diri kita itu kita selalu bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. So well, kalau Kristus hidup di dalam kita, tentunya apa yang dilakukan Kristus, teladan yang dilakukan Kristus, itu orang harus lihat. Saya tadi katakan kita ada di dalam bulan kasih. Kalau begitu, ada parameternya, ada dong caranya bagaimana kita melakukan sesuatu di dalam kasih itu. Kita buka Roma 12. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sudah jelas ya firman Tuhan, nggak perlu saya perjelas lagi. Kalau mengasihi seseorang, jangan pura-pura, ya. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Indah sekali loh saudara, ketika kita melihat misalnya yang lebih tua dari kita bilang, "Shalom, Mama, Papa," atau "Saudaraku yang kekasih,
itu kita duluan yang melakukan. Jadi jangan tunggu orang lain ya. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, ketika Anda duluan yang memberi senyum, ini yang saya lakukan di sini, orang lain pada akhirnya akan memberi saya senyuman, ya. Dan itu yang membuat saya, oh, dengan senyuman ini, saya duluan memberikan sesuatu kepada mereka, balasannya kepada saya itu jauh daripada apa yang saya harapkan. Benar-benar mereka terus bilang begini, madam yang itu pasti tersenyum sama kamu. Akhirnya saya bisa membuat senyuman, walaupun orang-orang dalam keadaan dingin, walaupun dalam keadaan kelaparan. Bisa tersenyum saja itu sudah luar biasa, saudara ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ini terutama kepada hamba-hamba Tuhannya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, saudara. Kita mengharapkan sesuatu. Mama Ina tadi mengharapkan sesuatu. Terus bersukacita dalam pengharapan. Karena dari situ, saudara, kita akan melihat bahwa orang yang punya pengharapan di dalam Kristus, akan kita lihat perbedaannya dengan orang yang tidak punya pengharapan sama sekali di dalam Kristus, saudara ya. Jadi saudara yang kekasih, tetaplah bersukacita di dalam pengharapanmu, menantikan setiap jawaban doamu. Sabar, ketika sudah sesak banget, sudah sesak banget nih, kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi jangan coba-coba, tadi Mama Ina bilang, ketika dia diperhadapkan, ketika sakit keras, banyak yang menawarkan untuk pergi ke dukun. Tetapi dia sabar dalam kesesakannya. Dia katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, jadi jangan cari yang lain ya, sabar dalam kesesakan. Dan di dalam kesabaran kita itu tetaplah bertekun di dalam doa. Mungkin saat ini engkau punya doa yang belum dijawab selama bertahun-tahun. Tetap berharap sama Tuhan. Dan sabarlah di dalam menanggung penderitaan itu. Dan percayalah, dengan doa engkau akan melihat bahwa Tuhan selalu akan menjawab. Nanti tunggu ya, atau segera iya, tapi sabar. Kadangkala Tuhan juga menjawab, tidak. Tapi ketika Tuhan menjawab, itu dari Tuhan, percayalah pasti mendatangkan kebaikan. Ya, pasti mendatangkan kebaikan. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, kasih saya uang yang banyak, karena saya mau kasih orang itu. Rupanya saudara, Tuhan tidak menjawab. Saya bilang, Tuhan, dia kan baik. Iya, menurutmu baik. Ternyata saya tahu belakangan bahwa dia sengaja baik-baik, sengaja ikut-ikut pelayanan gitu ya, supaya saya pandang baik. Ternyata uangnya mau dipakai apa, saudara? Mau dipakai untuk beli obat. Terlarang. Tuhan tidak izinkan saya mendapatkan uang untuk saya kasih kepada orang itu, supaya saya tidak memberikannya dan dia akan beli obat-obat ya. Nah, saudara, dia boleh benci saya ya. Dia boleh marah kepada saya, tapi satu hal, bahwa Tuhan kadang tidak menjawab doa kita, karena Tuhan mau melihat sebagaimana kita ini terus berharap sama Tuhan, terus bertekun di dalam doa. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara semua, ketika kita saat ini sedang berdoa, oleh masalah, oleh ekonomi, apapun itu yang kita doakan, saudara, tetap sabar, tetap berharap sama Tuhan Yesus, dan perhatikan, nantikanlah jawaban doa itu dengan terus berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai mujizat terjadi. Bahkan ketika mujizat terjadi pun, mengucap syukurlah di dalam doa. Amin, saudara. Selanjutnya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Wah, susah banget nih, saudara. Memberkati orang yang menganiaya kita, saudara. Susah banget. Tapi bukan karena kita pasti dimampukan. Berkati dan jangan mengutuk. Amin, saudara. Nah, siapapun kita saat ini, kebanyakan yang saya dapat ya, sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu dasarnya awalnya dari
stres yang berkepanjangan, saudara. Sehingga nanti larinya ke urat sini, urat sana, sakit ini, sakit itu, saudara ya. Jadi saudara, kalau saat ini mungkin ada yang menyakitimu, firman Tuhan berkata, berkati siapa yang menimpa kita. Jangan kita bilang, rasain lu, makanya. Jangan ganggu hamba Tuhan. Halo, bagian kita bukan menghakimi. Bagian kita jelas, firman Tuhan berkata, berkati mereka yang mengutuk kamu. Ya, saudara, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sampai kejadiannya sebaliknya. Kita orang Kristen rajin ikut rajin ibadah, ya, tapi kita masuk ke dalam golongan orang SMS. Tahu Anda SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang orang lihat susah gini ya, rasain lu. Kalau senang melihat orang susah, ya kayak gitu. Dan ya susah melihat orang senang. Tetangga punya mobil, susah hatinya. Tetangga punya tas baru, susah hatinya. Dari mana pula dapat itu ya? Dari mana lagi itu dia? Hasil korupsi lagi itu. Itu susah melihat orang senang, saudara ya. Nah saudara, ketika Roh Kudus hidup di dalammu, jelas sekali di sini dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kenapa coba kalau kita, aduh ibu punya mobil ya. Saya soalnya pernah ajarin tetangga saya, karena dia mewek terus kalau ada tetangga, madam lihat tuh, dari mana lagi suaminya korupsi tuh, dapat mobil. Saya bilang, bersukacitalah kau kalau kita punya tetangga yang punya mobil, juga ikut bersukacita lah. Saudara, dia belum paham waktu itu. Akhirnya suatu malam, saudara, mobil saya kebetulan dipakai ke Bandung. Dan hanya mobil tetangga yang baru itu yang ada di parkiran ya. Seluruh mobil tidak ada. Hanya tetangga yang punya baru itu yang ada. Yang butuh ibu yang ngatain terus ini. Terus saya bilang, ayo, berani nggak sekarang? Karena kamu ngatain terus sih. Coba madam lah mintakan. Dari malam itu saudara, ketika saya minta, ibu, coba ya, pergi katakan kepada dia, saya minta maaf dan saya bersyukur ibu punya mobil, bolehkah bantu saya? Dibantu loh saudara. Jadi kalau ada tetangga kita punya mobil, punya sesuatu, bersukacitalah dengan mereka, ya, karena kita tidak tahu. Mungkin tetangga yang kita benci, yang kita tidak suka itu suatu hari akan menolong kita. Amin, saudara. Nah, ini lagi yang menangislah dengan orang menangis. Jangan sampai ada saudara kita yang sedang berduka, kita ketawain. Banyak tuh yang diledek-ledek. Misalnya perawan tua yang tidak dapat-dapat, kasihan, ditinggalin lagi, terus kita rasain lu, terus kita kata-katain lagi dia. Makanya jangan jadi perawan tua. Dia udah nangis gitu ya, sedih, kita tambahin lagi saudara ya. Menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, ini jelas. Kita jangan terlalu mikirin yang enggak susah banget kita jangkau ya. Misalnya, apa contohnya madam? Perkara-perkara yang tinggi apa madam? Misalnya gini, kita ini belum punya visa. Tapi kita udah mimpi mau pergi jalan-jalan di Eropa. Halo, visa dulu. Yang mau jalan-jalan nanti, yang mau pergi mission trip, mau pergi melayani ke Eropa, ayo urus visanya mulai dari sekarang. Ya Kak Yola ya. Kan kita mau ada nanti bulan September ya. Jadi jangan mimpi kalau belum ada visanya. Ya. Jadi kalau mau berdoa, sekarang mulai berdoa, bikin paspor dulu. Ya, ikut SOS. Rajin SOS gitu kan. Berkati orang-orang yang sakit, baru bisa kita mimpi. Jangan sampai Tuhan akan bilang, kau sudah punya paspor belum? Mimpimu terlalu tinggi. Yang sederhana-sederhana lah dulu. Kalau kita belum jangkau yang di Eropa,
Jangkau dulu dekat rumahmu masih banyak, mungkin keluargamu masih ada. Amin. Haleluya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, jelas ya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya begini, kenapa ditulis bagi semua orang? Artinya jangan hanya orang yang baik kepada kita, kita mau baik. Amin. Jadi orang yang tidak baik sekalipun, kita harus baik. Karena Tuhan katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik bagi semua orang. Nah, ini yang paling saya suka, saudara. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bergantung pada kita loh, damai itu. Jangan sampai kita jadi bukan profesor, provokator. Saudara, ada orang bertengkar, kita masuk. Wah, iya, memang begitu. Hajar aja dia, madam. Aduh. Kalau sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, usahakanlah menjadi pendamai. Amin. Saudara tahu nggak bedanya cinta damai sama ada dikatakannya di dalam Matius 5 ya, berbahagialah mereka yang membawa damai. Sekarang perbedaannya yang membawa damai dengan cinta damai itu apa? Saudara, orang yang cinta damai begini. Ketika misalnya Kak Yola dengan Ibu Grace ada masalah, pelik ya, datanglah Ibu Heti misalnya ya, Ibu Pendeta Heti datang sama Kak Yola. Sudahlah Kak Yola, udahlah nanti biar waktu yang akan menyelesaikan. Datang pula lah Ibu Heti kepada Ibu Grace. Sudahlah Ibu Grace, kita ini semua kan ada cinta kepada Tuhan. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi sudahlah. Tetapi akar masalahnya tidak selesai, saudara. Akar masalahnya tidak selesai. Kita diamkan. Yang benar adalah begini, saudara. Dikatakan Tuhan, makanya Tuhan bilang berbahagialah mereka yang membawa damai, bukan berbahagialah mereka yang cinta damai. Anda akan bisa tahu, orang yang membawa damai, saudara, itu apapun itu harus didasarkan sama firman Tuhan. Katakan ke Ibu Yola, Kak Yola, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Sesamamu juga Ibu Grace, Kak Yola. Jadi sebagai hamba Tuhan, Kak Yola, kalau Kak Yola tidak bisa sendiri, ayo saya antar supaya semuanya bisa damai. Demikian pula kepada Ibu Grace. Nah, itu bedanya, saudara. Jadi perdamaian terjadi, tapi tidak ada yang ditutupin di sini. Nggak ada lagi yang terpendam di dalam hati. Kalau cinta damai, udahlah, diamkan aja. Saudara, bukan waktu yang akan menyelesaikan, tapi Roh Kudus yang akan menyelesaikan. Amin. Orang yang membawa damai, mempersilahkan Roh Kudus menyelesaikan segala sesuatu dalam hidupnya. Karena dengan hanya pertolongan Roh Kudus, kita akan bisa menyelesaikan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh firman Tuhan, saudara. Satu hal yang saya mau katakan. Anda ingin orang lain berubah? Anda ingin orang lain yang Anda doakan sembuh, mulai dari dirimu. Berubahlah dulu dirimu, supaya orang lain ketika melihat perubahan, tanpa kamu berkhotbah, saudara, dia hanya melihat bahwa engkau memberikan sesuatu yang lain dari orang yang melayaninya. Itu akan membawa pengaruh yang sangat besar. Karena itu yang saya alami, saudara. Banyak orang yang sudah melayani, ada satu ibu ini, saudara. Dilayani, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Dia tetap sakit, ya saudara. Karena dia merasakan bahwa hanya formalitas mereka datang doakan saya. Tapi saudara, dengan penuh kasih saya katakan, saya nggak kenal kamu, saya nggak
Pokoknya saya cuma datang karena saya hamba Tuhan dan saya mau berdoa buat kamu. Saya mulai berdoa buat dia dan dia katakan, saya bisa merasakan kasih itu dari kamu. Dan saudara, ketika saya pulang, dia mau kasih saya amplop, saudara, saya bilang maaf, saya hamba Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya berkat. Kalau ibu mau kasih, kasihlah kepada yayasan Kristen, atau penginjilan, atau misi. Saudara, ibu itu, sampai saat ini, karena dia sembuh total, saya nggak tahu juga mujizat apa yang terjadi ya. Dia sembuh total, akhirnya ibu itu menjadi pendana untuk misi-misi yang ada yang kita lakukan. Tapi bukan ke yayasan saya loh saudara. Ya, dia nggak pernah nyumbang ke yayasan saya. Karena dari awal saya sudah bilang, kami ini adalah hamba Tuhan. Kalau Tuhan mau gerakkan ini, tapi jangan sampai karena saya melayani, dia punya perasaan bahwa saya akan meminta sesuatu dari dia atau mengharapkan sesuatu dari dia. Ya, saudara, itulah yang membuat ibu ini, ya, saya menyadari bahwa Christine, kamu melakukan benar-benar untuk Tuhanmu. Dan ibu itu memberitakan terus sehingga banyak kali orang yang boleh ikut Tuhan Yesus. Satu perubahan yang saya mulai dari diri saya, kemudian melangkah kepada orang lain berubah. Seperti tukang grab saya, kepada Mbok Nasi tadi, dan Mbok Nasi kepada anaknya. Begitulah siklus kehidupan kita sebagai orang Kristen. Perubahan mulai dari diri kita. Karena kita sudah diubahkan Tuhan, sudah dipilih Tuhan, menjadi umat pilihannya. Ditetapkan Tuhan dari semula, bahwa kita ini orang pilihan yang harus terus memberitakan akan kebaikan Tuhan. Termasuk ke orang-orang yang sakit. Termasuk kepada mereka yang susah. Kitalah tangan kanannya Tuhan, utusannya Tuhan buat mereka. Biarlah amanat agung Tuhan boleh kita lakukan di dalam hidup ini. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, hambamu Christine sudah selesai menyampaikan isi hatimu, tapi kami terbatas oleh waktu Tuhan. Saudara-saudaraku yang di Indonesia sudah jauh malam Tuhan, mereka butuh istirahat. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus mengajar kami, memberkati kami, memberikan kami rema Tuhan, apa yang boleh kami petik daripada renungan saat ini. Yang kami tahu bahwa Engkau ada di dalam kami, dan firman-Mu ada di dalam kami. Kuatkan, teguhkan iman kami supaya kami boleh menguatkan mereka yang lemah. Berikanlah roh sukacita-Mu kepada kami, supaya Tuhan ketika kami melayani, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika orang melihat bahwa kami mengandalkan Tuhan, hidup mereka pun boleh diubahkan dan mengandalkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Lianda, masih ada Kak? Atau ke Kak Yola? Saya mau Iya. dalam semua ini saya mau name over karena Lianda rasa nggak enak badan, jadi saya name over semua ini ya. Benar Bu Christine itu benar-benar bagus firmannya, luar biasa. Memang kasih itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi benar-benar kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Dia adil dan bijaksana lah Tuhan kita. Ya, kami bersyukur dan firman ini menguatkan kami semua toh. Saya akan juga ya, saya berterima kasih Bu Christine. Bu Christine selalu menguatkan orang melalui firman-Nya, melalui kesaksiannya. Terima kasih.